Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 323, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Malam itu, anggota keluarga Jaorin, 3 generasi kakek nenek dan cucu semuanya tiba di Yancheng. Di Yancheng malam ini, suhunya luar biasa dingin. Seluruh kota dipenuhi dengan hawa dingin. Sebuah villa gunung yang dingin di Yancheng. Setelah kematian Tuan Jaorin, tubuhnya diangkut ke sini. Ada aula berkabung, yang sangat sederhana. Keluarga Jaorin datang dari Shanghai dan Beijing semalaman. Semuanya berpakaian sederhana. Demi masalah yang tidak perlu dan spekulasi dari dunia luar, semua orang di keluarga Jaorin telah menerima perintah rahasia bahwa mereka tidak boleh memakai kain kabung atau berbakti. Mobil biasa satu demi satu berhenti di gerbang Hanshan Villa. Kepala keluarga Jaorin saat ini, Yaga Jaorin, putra tertua Johan Jaorin, pertama kali tiba di Villa Hanshan, membawa ketiga putranya dan 2 cucu bersamanya. Setelah memasuki manor dan memverifikasi identitasnya, Yaga Jaorin, dengan wajah serius, membawa orang-orang ke aula utama manor dengan tergesa-gesa untuk memberi penghormatan kepada lelaki tua itu. Dia harus hadir, sebagai anak sulung, dia harus menerima tamu yang datang dari bawah. Berita kematian Tuan Jaorin juga diberitahukan kepada beberapa teman dekatnya. Di aula utama, Aiden Enzo berdiri di depan aula berkabung dengan tangan di belakang. Di kedua sisi aula utama, ke-6 master semuanya memiliki ekspresi serius. Mitos 7 master di dunia persilatan, mulai hari ini hanya tersisa 6. Siapa kamu? Mengapa kamu tidak sujud pada kakek buyutku? Tiba-tiba, suara laki-laki datang dari pintu masuk aula utama. Generasi keempat dari keluarga Jaorin, anak tertua Yaga Jaorin, menunjuk ke arah Aiden Enzo di aula utama dengan rasa dingin yang marah di wajahnya. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang berdiri dengan tangan di belakang punggung di depan aula duka kakek buyutnya, begitu sombong. Aiden Enzo mengerutkan kening, berbalik, dan melihat 7 atau 8 orang dengan tergesa-gesa memasuki pintu. Yaga Jaorin, patriark keluarga Jaorin yang merupakan pemimpin, segera menoleh dan menegur anak tertuanya ketika dia melihat Aiden Enzo sendiri. Diam. Ini Tuan Muda Enzo. Setelah itu, Yaga Jaorin bergegas maju. Awalnya ingin bertemu Aiden Enzo. Tapi Aiden Enzo menggelengkan kepalanya. Yaga Jaorin membungkuk, lalu berjalan ke aula duka, mempersembahkan 3 batang dupa kepada lelaki tua itu, dan kemudian memimpin 4 generasi keluarga Jaorin untuk berlutut sebelum berbalik dan dengan hormat berkata kepada Aiden Enzo, Tuan Muda Enzo, tolong maafkan Milo karena bersikap kasar dan sembrono. Aiden Enzo melirik pemuda yang bersembunyi di tubuh Yaga Jaorin. Dia baru berusia 20-an, matanya merah saat ini. Milo, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Tuan Muda Enzo? Yaga Jaorin berbalik dan berteriak. Milo Jaorin itu segera berdiri, membungkuk dan meminta maaf dan berkata, maaf. Aiden Enzo mengangguk, tidak mengatakan apa-apa tentang masalah sepele ini, dan berkata, malam ini adalah malam berkabung keluarga Jaorin Anda, jadi perlakukan saya biasa saja. Para tamu baik-baik saja, ya? Tuan Muda Enzo, Yaga Jaorin berkata, dan kemudian memimpin keluarga untuk berlutut di aula berkabung, menunggu belasungkawa para pelayat. Itu adalah Milo Jaorin dan beberapa junior yang mengintip. Aiden Enzo dari waktu ke waktu, menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Kakak Milo, dia adalah Tuan Muda Enzo, sangat muda. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 18 atau 19 tahun memandang Aiden Enzo yang berdiri di sudut dengan kagum. Bahwa Milo Jaorin tampaknya masih belum yakin, dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan berkata, aku pasti akan lebih kuat darinya di masa depan. Ini adalah kontes antar pria. Dia telah mendengar tentang Tuan Muda Enzo, jadi dia tentu saja tidak puas. Keluarga Jaorin membutuhkan putra keluarga Jaorin untuk bekerja keras. Tidak perlu bergantung pada orang luar. Kakak Milo, kecilkan suaramu, jika ayah mendengarnya, kamu akan dihukum lagi. Anak kecil itu berkata dengan cepat. Tidak lama kemudian, Rebecca dan Sergi Jaorin bergegas dari Shanghai. Begitu dia memasuki pintu, Rebecca menangis. Kakek, wow, Rebecca Jaorin melemparkan dirinya ke aula berkabung,
menangis dengan sangat sedih. Keluarga Jaorin yang menariknya pergi, berusaha menghiburnya. Aiden Enzo menyaksikan Rebecca Jaorin merobek kerumunan, dan berlari menutupi wajahnya. Yaga Jaorin meminta seseorang untuk mengejarnya, tetapi Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Aku akan pergi." Lagi pula, dia berjanji pada Tuan Jaorin untuk menjaga Rebecca dengan baik untuknya. Mendengar ini, Yaga Jaorin menangkupkan tangannya dan berkata, "Kalau begitu tolong Tuan Muda Enzo." Aiden Enzo berjalan keluar dari aula villa dan sampai di sudut manor di tepi danau buatan. Di sini, dia melihat Rebecca yang sedang berjongkok di tanah, memeluk lututnya dan menangis dengan sedihnya. Dia tidak peduli, tetapi melihat dari kejauhan. Setelah dia akhirnya selesai menangis, Aiden Enzo perlahan berjalan, menyerahkan tisu padanya dan berkata, "Bersihkan wajahmu." Rebecca tidak menjawab, matanya merah dan bengkak melihat pantulan di danau. Seluruh orang itu meringkuk dan memeluk lututnya, terisak, terlihat sangat sedih dan bersalah. "Kakek sudah pergi, dan dia berjanji akan menungguku menikah. Kakek memperlakukanku dengan baik, dan akan membelikanku segalanya. Orang yang mencintaiku pisahkan selama beberapa hari. Dia tidak menepati janjinya, dia pembohong besar." Rebecca Jaorin berkata pada dirinya sendiri, dan Aiden Enzo mendengarkan dengan tenang. "Tuan Jaorin pantas dihormati semua orang," kata Aiden Enzo. "Saya tidak membutuhkan dia untuk dihormati. Saya hanya ingin dia menemani saya dalam damai. Saya tidak ingin dia menjadi pemimpin." Rebecca Jaorin menangis dengan sangat sedih, dengan air mata berlinang di matanya. Setelah Aiden Enzo terdiam sesaat, dengan kesedihan di matanya, dia berkata, "Ketika saya berumur 12 tahun, ibu saya meninggalkan saya selamanya. Pada saat itu, saya hampir sama dengan Anda sekarang, bahkan menangis lebih keras daripada kamu." Rebecca mendengar, memutar kepalanya, dia menatap Aiden Enzo dengan bingung, dan berkata dengan tegas, "Apakah kamu kehilangan ibumu ketika kamu berumur 12 tahun?" Aiden Enzo menurunkan alisnya, menatap Rebecca yang berjongkok di sampingnya di tanah, mengangguk dan berkata, "Ya, aku berumur 12 tahun. Selama waktu itu, aku menutup diri, tidak melihat siapapun, dan tidak mendengarkan siapapun yang menasihatiku. Aku hanya bersembunyi di dunia kecilku sendiri. Pada saat itu, saya berpikir, ibu saya jelas sangat baik, seperti malaikat, mengapa Tuhan mengambilnya? Saya benci Tuhan, saya benci ketidakadilan dunia. Namun, saat saya tumbuh dewasa, saya menemukan bahwa semua takdir memiliki pengaturannya sendiri. Kita tidak boleh terbenam di masa lalu, tetapi melihat ke masa depan. Sangat mengerikan kehilangan orang yang kita cintai, tetapi ada lebih banyak orang yang kita cintai menunggu kita di sekitar kita. Mereka membutuhkan saya untuk berdiri, dan mereka membutuhkan saya untuk menjadi kuat." Aiden Enzo berbicara, dan mengobrol dengan Rebecca Jaorin tentang masa lalu dan pemikiran di tepi danau. Perlahan, suasana hati Rebecca Jaorin berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kakak Enzo, saya mengerti, saya akan bekerja keras, saya ingin mempelajari seni bela diri keluarga Jaorin. Saya ingin membalaskan dendam kakek saya ingin mempertahankan martabat keluarga Jaorin." Aiden Enzo menyentuh kepala kecil Rebecca, dia berkata, "Ayo kembali." "Ya." Rebecca Jaorin menyeka air mata dari sudut matanya, menggertakkan giginya dan berdiri. Keduanya berjalan menuju aula manor satu demi satu. Namun, dari kejauhan, mereka mendengar perselisihan di aula. "Tuan Tanner, ini adalah aula duka orang tua. Mengapa Anda ingin memaksa masuk ke aula duka dengan menunggu tanpa diundang?" Yaga Jaorin berteriak dengan mata dingin, menatap selusin orang di luar aula. Di belakang Yaga Jaorin, semua ahli waris keluarga Jaorin dipenuhi dengan kemarahan dan melotot. Di sisi berlawanan, pria bertopeng, Axel Tanner memimpin. Di belakangnya, 12 pria berjas tunik Tiongkok penuh dengan niat membunuh. Axel Tanner berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mengenakan seragam hijau tua dengan lencana di dada dan bahunya, dan pisau di pinggangnya. Dia berkata dengan dingin, "Saya mendengar bahwa Tuan Jaorin meninggal karena sakit. Datang untuk menyampaikan belasungkawa dan ambil kembali sesuatu." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Sikap Axel Tanner tidak sombong. Dia mengenakan seragam pertempuran hijau tua, dengan 12 penjaga master dari Batalion A. Kemana dia datang untuk menyatakan belasungkawa? Dia jelas datang untuk membela kematian Johan Jaorin.
Kedua belas pria berjas tunik Tiongkok di belakangnya semuanya memiliki mata dingin dan niat membunuh, penuh dengan rasa dingin yang tidak aktif, seperti serigala di malam hari, siap membunuh semua anggota keluarga Jaorin di sini kapan saja. Malam ini seharusnya menjadi malam berkabung bagi keluarga Jaorin, tetapi sekelompok orang yang tiba-tiba muncul ini, tanpa peringatan apapun, akan secara paksa masuk ke ruang berkabung dan mencari jenazah almarhum Tuan Jaorin. Hanya untuk mendapatkan sesuatu kembali. Penuh kebencian, Yaga Jaorin sangat merinding, memelototi Axel Tanner, dan berteriak pada Axel Tanner, "Tuan Tanner, Aula telah menyiapkan kursi. Jika ada sesuatu, mengapa kita tidak duduk dan berbicara setelah ayah saya terkubur? Lagi pula, situasi hari ini sangat istimewa, dan tidak pantas menggunakan pedang dan senjata." Tapi Axel Tanner menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Menurut perintah tuanku, aku harus mengambil barang-barang malam ini. Keluarga Jaorin tidak boleh menghentikanku, jika tidak, aku akan menembak untuk membunuh." Sombong, dingin, tidak mungkin. Bagaimanapun, Axel Tanner dan orang-orangnya akan memaksa masuk. Semua orang di keluarga Jaorin di sini sangat marah. Yaga Jaorin berteriak dengan marah, "Beraninya kamu. Malam ini adalah malam pertama pemakaman ayahku. Aku, putra dari keluarga Jaorin, tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu. Jika Tuan Tanner bersikeras untuk masuk ke dalam aula, jangan salahkan keluarga Jaorin saya." Yaga Jaorin benar-benar marah. Beraninya Axel Tanner ini bersikap kasar. Yang lebih dibenci adalah panglima tertinggi sebelumnya di belakangnya. "Apa yang membuatmu tidak sabar untuk kembali?" Yaga Jaorin bahkan tidak tahu kesepakatan apa yang dimiliki ayahnya dengan panglima tertinggi sebelumnya. "Benda apa itu?" Mendengus. Axel Tanner mendengus dingin, matanya berkedip dingin. Dia menyentuh pedang di pinggangnya, dan berkata, dengan suara dingin, "Panglima tertinggi, mengingat cinta lama, pernah mengatakan kepadaku untuk hanya mengambil barang dan tidak menyakiti siapapun di keluarga Jaorin. Namun, semua orang bersikeras menghentikan saya jika Anda mengikuti perintah, berhentilah menyalahkan saya karena kejam di bawah pedang." Fiuh, pedang itu melesat pergi. Pedang di pinggang Axel Tanner keluar dari sarungnya, dan 12 master dari batalion Jia di belakangnya juga membuat persiapan untuk pertempuran. Semua orang di keluarga Jaorin juga memelototi mereka, bergegas keluar satu demi satu, sepertinya mereka akan bertarung. Huff, Tuan Tanner benar-benar pandai masuk tanpa izin ke ruang berkabung ayahku, dan begitu agresif. Aku ingin bertanya pada mantan panglima tertinggi, mengapa begitu? Yaga Jaorin berteriak dengan dingin, menunjukkan aura yang kuat. Keluarga Jaorin tidak pernah takut dengan tantangan apapun. Bunuh. Niat membunuh melintas di mata Axel Tanner, dan dia bersiul ringan di mulutnya. Desir. Di belakangnya, 12 penjaga dengan setelan tunik Tiongkok dikirim dalam sekejap, dan mereka semua bergegas menuju keluarga Jaorin. "Ayo, bersumpah sampai mati untuk menjaga kesucian orang tua itu. Kamu tidak boleh membiarkan binatang seperti itu masuk ke aula." Yaga Jaorin berteriak dengan dingin, menahan beban terberat, bergegas keluar, dan langsung meninju dan menendang dua penjaga tunik yang bergegas maju. Ahli waris keluarga Jaorin di belakangnya juga bergegas keluar, dan dengan cepat bertarung bersama. Kedua pihak bertarung di pintu masuk aula seperti ini. Axel Tanner berdiri di ujung, memegang pedang, menatap Yaga Jaorin yang masuk dan keluar dari kerumunan dengan mata dingin. Kemudian, seringai ganas muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata pada dirinya, keluarga Jaorin benar-benar tidak biasa, mereka pasti telah memasuki pintu. Setelah itu, dia pindah. Memegang pisau dingin, penuh niat membunuh, lalu dengan cepat menyerbu ke tengah pertempuran. Engah, satu pisau jatuh dan menjatuhkan seseorang. Axel Tanner seperti dewa perang dalam pertempuran ini, kemanapun dia pergi, dia tak terkalahkan. Segera, dia bergegas ke Yaga Jaorin, dan sekelompok keluarga Jaorin tertinggal di belakangnya. Dengan mata dingin, dia menatap Yaga Jaorin yang mengusir keduanya, dan berteriak dengan suara dingin, "Apakah kamu sudah memasuki pintu?" Yaga Jaorin mengerutkan kening, dengan momentum yang melonjak, keluarga Jaorin menyambutnya. "Jadi apa, hari ini, kamu masuk ke aula berkabung ayahku, dan aku pasti akan membunuhmu di sini untuk menghibur roh ayahku di surga." Yaga Jaorin berteriak dengan marah, seluruh tubuhnya seperti panah terbang, dan dia dengan cepat mengangkat tinju dan menendang kakinya, bergegas menuju Axel Tanner. Bang bang bang, dentang, dentang, keduanya bertarung dengan sengit dengan cepat, meninju daging, dan pisaunya melihat darah.
Seluruh situasi berada pada puncaknya. Tepat waktu, Axel Tanner melihat luka pada Yaga Jaorin, dan menebas lengan Yaga Jaorin. Bilah yang bersinar dengan cahaya dingin langsung menebas lengan Yaga Jaorin. Yaga Jaorin kesakitan, mencengkeram lengannya dan mundur dengan cepat. Namun, Axel Tanner itu tampak seperti hantu, dia tiba-tiba mendekatinya, dan meninju dada Yaga Jaorin. Ledakan, pukulan ini berisi 80% dari kekuatan Axel Tanner. Yaga Jaorin terbang terbalik, menabrak kusen pintu aula dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah. Bas, pisau itu melintas. Yaga Jaorin mencengkeram dadanya, menyemburkan seteguk darah, dan ketika dia mengangkat kepalanya, ujung pisau berdarah itu menyentuh setengah inci lehernya. Axel Tanner menatap Yaga Jaorin yang terluka parah dengan dingin, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan senyum kejam, "Kamu bukan lawanku, bahkan jika kamu melewati pintu, kamu masih belum." Axel Tanner tersenyum dingin, meletakkan pisaunya dan berdiri. Dia mengangkat alisnya, melihat ke aula berkabung di aula utama, dan mengulurkan tangannya. Kedua belas penjaga yang mengenakan tunik telah berkumpul dan berdiri di belakangnya secara serempak. Di tanah, sekelompok anak keluarga Jaorin jatuh, benar-benar tak terkalahkan. Bahkan keturunan keluarga Jaorin terluka parah satu persatu. Mereka saling mendukung untuk berdiri dan berteriak dengan marah, "Itu adalah aula duka orang tua, kamu tidak bisa masuk." Musuh, berteriak marah, melayang masuk ruang malam. Semua mata keluarga Jaorin memerah saat ini, dengan marah menatap punggung Axel Tanner dan yang lainnya. Yaga Jaorin juga berdiri dengan dukungan anak dan cucunya, dan kemudian, Yaga Jaorin memblokir pintu masuk aula utama, menatap Axel Tanner dan yang lainnya dengan dingin. Yaga Jaorin berdiri di depan kerumunan, dipenuhi luka, dan berkata dengan suara yang dalam, "Hari ini, bahkan jika semua putra saya dari keluarga Jaorin meninggal di sini, Tuan Tanner dan yang lainnya tidak akan diizinkan untuk melangkah ke ruang berkabung." Axel Tanner mengerutkan kening, memandang sekelompok keluarga Jaorin kematian sebagai rumah di depannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu benar-benar akan menghentikanku?" Axel Tanner kesal, dan mengarahkan pisaunya ke Yaga Jaorin, dan berteriak dengan suara dingin, "Minggir. Kalau tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun." "Tuan Tanner, lakukan saja, keluarga Jaorin kami tidak akan mundur setengah langkah." Yaga Jaorin berkata dengan dingin, matanya bersinar terang. Axel Tanner sangat marah, mengangkat pedangnya, dan berteriak, "Kamu mencari kematian." Tiba-tiba, suara dingin terdengar di belakang mereka, penuh amarah yang luar biasa. "Siapapun yang berani masuk ke aula berkabung, aku, Aiden Enzo, akan menjadi orang pertama yang melepaskannya." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Suara itu dingin, dan mengandung niat membunuh yang mengerikan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu dan melihat sekeliling, mereka melihat Aiden Enzo dan Rebecca Jaorin berdiri di belakang Axel Tanner dan yang lainnya. Pada saat ini, Aiden Enzo menggigil di sekujur tubuhnya, dan matanya suram seperti air. Dia tidak menyangka seseorang akan masuk tanpa izin ke aula duka Tuan Jaorin dalam waktu singkat. Selain itu, begitu banyak orang di keluarga Jaorin yang terluka. Rebecca Jaorin sangat marah, bergegas, mendukung Yaga Jaorin dan berteriak, "Kakek, apakah kamu baik-baik saja?" Yaga Jaorin menggelengkan kepalanya, melihat Rebecca dan Aiden Enzo kembali, dia juga merasa lega. Pada saat yang sama, 6 master telah muncul di belakang Aiden Enzo, semuanya menatap Axel Tanner dan yang lainnya dengan ekspresi muram dan niat membunuh. Mereka baru saja keluar, dan mereka tidak menyangka akan melihat hal seperti itu terjadi ketika mereka kembali. "Axel Tanner, apakah kamu memusuhi tuan kami?" Dianopan sangat marah untuk pertama kalinya, dan berkata dengan dingin. Daoren Vigo, Solby Ufer, Buweironi dan para pemimpin lain di sampingnya siap bertarung. Saat tuannya marah, darah mengalir seperti sungai. Terlebih lagi, itu adalah kemarahan dari 6 master. Axel Tanner mengerutkan kening, menatap Aiden Enzo, dan melirik 6 master di belakangnya. Di matanya, Aiden Enzo tidak perlu ditakuti, dan 6 master di belakangnya adalah yang harus dia perhatikan. "Saya telah mendengar bahwa kekuatan para master sangat dalam. Hari ini, saya, Axel Tanner, memiliki keberanian untuk meminta nasihat dari 6 master. Saya tidak tahu apakah Anda berani bertarung." Pisau dingin, dan mengenakan seragam pertempuran berwarna hijau tua. Greta Emei mengangkat alisnya, matanya penuh kejutan. Dan dia berkata, "Ups, dia juga seorang master."
Apalagi auranya sangat familiar, dia pergi ke belakang gerbang. Daoren Vigo memalingkan matanya, dan esensi di matanya menghilang dalam sekejap. Dia mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, benar, nafas seperti ini adalah nafas orang-orang yang berada di balik gerbang. Orang ini benar-benar bersembunyi. Ini adalah permainan catur yang sangat besar. Aiden Enzo bingung dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu dengan gerbang? Meskipun Solbi Ufer adalah pria yang tangguh, tetapi pada saat ini, jarang serius, dan berkata, ceritanya panjang saat ini, Tuan Muda Enzo ingin tahu, kami akan membicarakannya setelah kami menyelesaikan masalah ini di depan kami. Setelah selesai berbicara, Solbi Ufer melakukan kontak mata dengan ketiganya master. Keempat master segera bergegas keluar, menyerang Axel Tanner, dan berteriak, kita akan bertarung. Bang! Dalam sekejap, terdengar suara keras di lapangan. Kemudian, pertempuran sengit terjadi di area ini. Axel Tanner sendirian, bertarung melawan 4 sosok hebat. Selain itu, saat pertempuran semakin intensif, Aiden Enzo terkejut menemukan bahwa kecepatan serangan orang-orang ini semakin cepat, dan dia bahkan tidak dapat melihat beberapa pukulan dengan jelas. Bahkan, dalam pertempuran berikutnya, Aiden Enzo menemukan bahwa gerakan mereka benar-benar di luar imajinasinya. Terlalu kuat, itu bisa digambarkan sebagai luar biasa. Selain itu, dia hanya melihat aura meletus dari mereka sebelumnya pada Zibrano Targo. Bahkan jika Dejan Lois muncul di sini, saya khawatir dia bukan lawan yang dikepung oleh beberapa master mereka. Hanya Fabio Yuka yang bisa bertarung. Itu benar-benar di luar batas manusia. Mengutip Zibrano Targo pernah berkata, tubuh manusia memiliki potensi yang tidak terbatas, selama dibimbing dan dikembangkan dengan benar, ia akan meledak dengan kekuatan luar biasa. Di zaman modern, orang yang telah mengembangkan tubuh manusia hingga batas terkuatnya tidak diragukan lagi adalah Master Kung Fu, Bruce Lee. Tidak lama kemudian, adegan pertempuran berhenti, dan keempat master semuanya berhenti. Axel Tanner di sisi yang berlawanan juga sangat malu. Meskipun dia menderita beberapa luka ringan, dia tidak menghalangi. Dianopan menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, kuat. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat sekarang. Total berapa banyak kunci yang kamu miliki? Axel Tanner menepuk jejak kaki pada seragam perang di dadanya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan tenang, 3, malam ini aku di sini untuk mendapatkan yang keempat. Mendengar ini, Dianopan bertukar pandang dengan Daoren Vigo dan yang lainnya. Sebenarnya punya 3, mereka hanya 2 kunci. Menakjubkan, jika dia diizinkan untuk mendapatkan kunci keempat, pada saat itu, bahkan jika mereka berenam mengepung bersama, mereka tidak akan dapat menjatuhkannya. Orang ini sangat berbahaya, dan pertumbuhannya di masa depan tidak terbatas. Aiden Enzo ada di belakang semua orang, dikelilingi oleh Greta Emei dan Narda Olier. Dia bertanya, apa kuncinya? Kunci gerbang. Greta Emei menjawab dengan tenang dengan wajah dingin. Apa itu gerbang? Aiden Enzo bertanya lagi. Greta Emei melirik Aiden Enzo dengan curiga, dan bertanya, kamu benar-benar tidak tahu apa itu gerbang? Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak tahu. Greta Emei menghela nafas, dan berkata, gerbang, khususnya, kami tidak tahu apa itu, hanya kunci yang cocok yang dapat membuka gerbang, dan dunia di balik gerbang berada di luar pemahaman orang biasa. Sederhananya, siapapun yang memiliki kunci, setelah memasuki gerbang dan kemudian keluar, adalah seorang taipan yang duduk di satu sisi, seorang taipan modal. Kaya di satu sisi, atau bahkan panglima tertinggi dan penguasa kuil yang menjaga satu sisi. Seluruh dunia, sejauh ini, ada total 4 gerbang, 1 di wilayah kita, 1 di negara Mi, dan 1 di negara Yin. Bagaimana dengan yang terakhir? Aiden Enzo bertanya dengan cemberut. Aku tidak tahu, jawab Greta Emei, tetapi matanya tertuju pada Aiden Enzo. Tunggu, apakah penguasa kuil yang baru saja kamu sebutkan mengacu pada 12 kuil di barat? Aiden Enzo tiba-tiba memahami suatu hal. Greta Emei menoleh, menatap Aiden Enzo dengan beberapa kejutan dan bertanya, apakah kamu pernah berhubungan dengan orang-orang dari 12 kuil suci di barat? Aiden Enzo mengangguk, bersenandung, dan dia tidak terlalu jelas tentang situasi spesifiknya. Itu benar, kamu adalah pewaris keluarga Enzo, jadi kamu harus melakukan kontak dengan mereka. Namun, aku menyarankan kamu untuk menjauh dari orang-orang di 12 kuil. Mereka semua adalah orang jahat. Meskipun reputasi mereka di barat sedang dalam ayunan penuh, mereka juga licik.
Greta Emily berkata dengan dingin, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Orang macam apa mereka? Aiden Enzo ingat apa yang terjadi kemarin. Adik perempuannya Adelina Enzo memiliki hubungan dengan Lord Hades, dari 12 kuil barat. Wajah Greta Emily muram, dan dia berkata, 12 kuil suci di barat sama seperti panglima tertinggi di wilayah kita. Mereka bertanggung jawab atas wilayah tertentu di barat. Mereka adalah orang-orang dengan kekuatan luar biasa dan kekayaan yang tak terukur. Mereka juga memasuki gerbang. Aiden Enzo bertanya lagi. Greta Emily mengangguk, tiba-tiba matanya menunjukkan rasa dingin, menatap Axel Tanner di depannya dengan cermat. Axel Tanner meletakkan pedangnya saat ini, berdiri di sana dengan bangga, dan berkata kepada 4 master, hari ini, atas perintah Tuan, saya datang untuk mengambil kunci gerbang Tuan Jaorin, apakah Anda bertekad untuk menghentikan saya? 4 master saling memandang, mata mereka memancarkan warna kekhawatiran yang dalam. Mereka benar-benar tidak berani melanggar perintah dari panglima tertinggi sebelumnya. Lagi pula, karakter seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diprovokasi. Namun, Aiden Enzo datang, menatap Axel Tanner, dan berteriak dengan suara yang dalam, keluar. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.